Oke, balik lagi bersama saya Wildan. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Village. Film ini bertema horor dan yang pasti seru cuy. Di mana karakter utamanya sangat membuat saya sangat merasa simpati. Lalu jiwa psikopatnya bangkit setelah kematian putrinya yang sangat disayanginya. Penasaran kan? Langsung ajalah ke alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di awal film terlihat seorang wanita yang bekerja sebagai karyawan di bank. Dia bernama Haewon. Haewon ini adalah seorang wanita yang selalu bersikap dingin dan tidak mempunyai rasa empati pada orang lain. Mau orang mati kek mau orang susah kek, pokoknya bodoh amat, hahaha. Saat malamnya di keramaian kota Seoul, dia melihat seorang wanita yang sedang dianiaya oleh dua berandalan. Wanita itu mencoba minta bantuan pada Haewon. Boro-boro mau dibantu, si Haewon langsung tutup kaca mobil cuy. Keesokan harinya Haewon pergi ke kantor polisi untuk jadi saksi si wanita yang dihajar berandalan semalam. Haewon malah mengatakan tidak tahu. Bahkan si ayah korban pun meminta pada Haewon agar menceritakan yang sebenarnya. Tapi si Haewon yang tidak punya hati tetap bodoh amat cuy. Haewon kembali bekerja. Lalu saat dia sedang kencing, dia melihat ada orang memakai sandal pink. Saat dia mau keluar ternyata dia dikerjai orang. Haewon berusaha keluar dan terjatuh. Haewon langsung melihat temannya bernama Jisoo memakai sandal pink. Nani? Ternyata OB di sana juga pakai sandal pink cuy. Karena kejadian itu Haewon disuruh bosnya untuk libur beberapa minggu. Saat Haewon pulang dia teringat masa kecilnya di Pulau Mudo tempat dia dibesarkan. Singkat cerita Haewon pergi ke Pulau Mudo. Saat tiba di sana dia sudah ditunggu oleh teman masa kecilnya bernama Boknam. Nah, si Boknam inilah karakter utama di film ini cuy. Di Pulau Mudo ini hanya sedikit orang yang masih bertahan di sana. Saat di sana orang-orang menyambut Haewon. Boknam memperkenalkan suaminya bernama Manjong dan adik suaminya Chuljong. Dan ini adalah mertua Boknam bernama Dongho. Saat sampai di rumah peninggalan kakeknya, Haewon terkejut rumahnya tetap bersih walaupun sudah 15 tahun tidak ke sana. Ternyata Boknam lah yang membersihkannya. Boknam juga memperkenalkan anaknya bernama Yonhee. Boknam mengatakan umur Yonhee sudah 10 tahun tapi Manjong melarangnya untuk sekolah. Lalu saat malamnya suaminya mengajak Yonhee untuk mancing. Boknam tidak suka mereka memancing karena tidak pernah dapat ikan. Manjong dan Chuljong marah. Lalu saat Manjong pergi mancing, si Chuljong malah menyetubuhi kakak iparnya sendiri yaitu Boknam. Boknam hanya pasrah. Dan sepertinya ini bukanlah yang pertama kali Boknam digarap sama Chuljong. Saat Manjong dan Yonhee pulang, Boknam bersikap biasa saja. Bahkan sepertinya Manjong sudah mengetahui kelakuan adiknya. Saat Boknam menyindir si Chuljong, malah Manjong langsung menendang Boknam dan menyuruh Boknam menghormatinya dan keluarganya. Berbagai kekerasan dan kelakuan tidak bermoral yang ia dapat, semua ia tahan karena anaknya Yonhee. Hari-hari terus dilalui Boknam dengan sabar. Bahkan ternyata suaminya sudah biasa mengajak PSK ke rumahnya dan bercinta meski Boknam sedang ada di rumah. Bahkan mertuanya pun terlihat biasa saja. PSK itu merasa kasihan pada Boknam. Lalu dia berkata pada Boknam, mengapa kau tidak pergi ke Seoul saja daripada di sini hanya membuatmu tersiksa. Boknam mengatakan jika aku pergi bagaimana dengan anakku? Manjong pasti akan membunuh kami berdua. Lalu PSK itu memberikan nomor HP-nya pada Boknam. Selain menanam kentang, Boknam juga mengumpulkan madu. Sedangkan suaminya hanya santai layaknya seorang bos. Jika Boknam salah bicara atau tidak menurutinya, dia pasti melakukan kekerasan terhadap Boknam. Saat sorenya Boknam yang lagi mau ambil jemuran, dia mendapati celana dalam anaknya Yonhee ada di dalam kantong celana suaminya. Boknam langsung bertanya pada anaknya. Tapi suaminya datang dan langsung menendang Boknam. Saat itu kesabaran Boknam hampir habis. Dia mengambil celurit. Tapi saat melihat anaknya dia mencoba sabar. Kembali ke Haewon, dia mendapat SMS dari manajernya bahwa dia sudah di PHK.
Saat Boknam datang, dia memberitahu Boknam bahwa dia akan kembali ke Seoul dengan kapal berikutnya. Boknam mencoba meminta bantuan pada Haewon untuk membawanya ke Seoul bersama Yonhee. Boknam menceritakan semua kelakuan suaminya, bahkan termasuk suaminya yang sudah menodai Yonhee. Dan bangsatnya si Haewon ini tidak punya rasa empati. Haewon malah tidak percaya dengan Boknam, malah dia mengatakan Boknam berbohong. Ya karena kita udah tahu dari awal film tadi sifat si Haewon ini gak pernah mau peduli dengan penderitaan orang lain cuy. Akhirnya Boknam menelpon dan meminta bantuan pada PSK ini cuy. Dan baiknya PSK itu mau menjemput Boknam. Boknam nekat mencuri uang suaminya. Saat pagi-pagi sekali Boknam langsung membawa Yonhee ke tepi pulau. Dan benar saja PSK itu datang menjemputnya. Tapi PSK itu tidak menyadari bahwa sopir kapal itu masih kerabat dari Manjong. Padahal Boknam sudah memberitahunya. Dan benar saja meski mereka sudah memberinya uang banyak, sopir itu tidak mau berangkat. Sampai Manjong pun datang, dan langsung menyeret Boknam sambil memukulinya. PSK itu menyuruh orang-orang di sana untuk menghentikan Manjong. Orang-orang di sana bahkan mertuanya malah menyuruh Manjong mematahkan kaki Boknam agar tidak bisa kabur lagi. Dan PSK itu langsung dibawa Chul Jong buat mantap-mantap. Dan terungkap ternyata Yonhee bukanlah anak Manjong, melainkan hasil Boknam diperkosa beramai-ramai di masa lalu. Manjong juga menghajar Yonhee sehingga Yonhee terpental dan tewas mengenaskan. Boknam yang melihat anaknya sudah tidak bernapas, hanya bisa menangis. Sedangkan Haewon hanya melihat dari kejauhan dan pergi. Saat polisi datang mencari tahu kejadian sebenarnya, Boknam mengatakan Manjong membunuh Yonhee. Tapi semua orang di sana sudah kompak membela Manjong dan menutupi kejadian sebenarnya. Mereka mengatakan Yonhee meninggal karena terpeleset. Bahkan saat Haewon datang, polisi bertanya pada Haewon. Haewon malah mengatakan saat kejadian dia sedang tidur dan tidak tahu apa-apa. Polisi pun pergi karena semua orang mengatakan Boknam berbohong. Saat sore Chul Jong memberi Haewon makanan. Namun ternyata makanan itu sudah diberi Chul Jong obat tidur. Saat Haewon sudah tidak sadarkan diri, Chul Jong langsung mau mencicipi lahan basah bau terasi si Haewon. Beruntungnya Boknam datang dan berhasil menggagalkan niat Chul Jong. Keesokan harinya Boknam bekerja seperti biasa. Boknam terus mengumpulkan kentang. Sedangkan yang lain bukannya membantu, malah asik bernyanyi dan berjoget-joget. Saat Boknam melihat matahari, seakan semua jiwa psikopatnya langsung bangkit. Dia langsung mengambil celurit dan langsung membacok-bacok semua orang di sana. Om, mau ngapain om? Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Mati mampus lu! Aku retakkan ginjal kau. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Kini giliran Dongho yang sudah ketakutan dikejar-kejar Boknam. Dongho yang sudah sangat ketakutan pun langsung loncat dari tebing dan tewas. Kini giliran Chul Jong yang sedang cuci muka. Boknam langsung menggorok lehernya sampai putus. Saat Manjong dan si sopir kapal mau cuci muka, si sopir terkejut melihat kepala Manjong udah di atas pohon. Saat Boknam mau beraksi, si bangsat Haewon malah memberitahu mereka. Sehingga Boknam pun dihajar oleh Manjong. Manjong mengikat Boknam dan akan langsung menyiksa Boknam. Tapi Boknam berhasil menggigit jari Manjong dan membuatnya marah. Manjong langsung mengambil kapak. Tapi Boknam berhasil menusuk Manjong dengan pisau di mulutnya. Haewon dan sopir kapal langsung kabur. Tapi Boknam tidak akan membiarkan mereka lari. Boknam berhasil membunuh sopir kapal. Sedangkan Haewon berhasil lari membawa kapal. Keesokan harinya Boknam pergi ke Seoul untuk mencari Haewon.
Sedangkan Haewon ditemukan polisi sedang pingsan di kapal. Tanpa disadari Haewon saat dia bangun Boknam sudah ada di dekatnya. Haewon mencoba kabur dan membangunkan polisi. Ternyata polisi itu sudah tak sadarkan diri. Lalu Haewon masuk ke sel dan menguncinya agar Boknam tidak bisa membunuhnya. Boknam langsung mengambil kunci sel milik polisi itu. Dan dengan santuinya menyuruh Haewon memainkan suling sama seperti waktu mereka masih kecil dulu. Lalu Boknam mencoba membuka sel itu. Dan tiba-tiba polisi itu sadar dan menembak Boknam. Boknam yang sudah sekarat pun masih berusaha membunuh Haewon. Haewon langsung menusuk leher Boknam dengan seruling saktinya. Dan Boknam pun tewas sambil mendengar suara suling dari Haewon. Dan di akhir film diperlihatkan Haewon yang sudah berubah dan bersedia menjadi saksi atas kejahatan di awal film tadi cuy. Film pun berakhir. Oke cuy, terima kasih sudah menonton film ini dan buat kalian yang suka alur ceritanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya cuy. Love you kalian hahaha.